Sistem kepartaian adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Nah, jadi apa itu partai politik? Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Sistem kepartaian dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem partai tunggal, yang kedua sistem dui partai, dan yang ketiga sistem multipartai. Sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar menjadi satu-satunya partai dalam sebuah negara. Negara yang menerapkan sistem partai tunggal hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Partai tunggal biasanya berlaku di negara-negara komunis dan fasis. Partai tunggal yang menjadi satu-satunya partai besar digunakan sebagai alat pemerintah untuk menguasai masyarakat dan melanggengkan kekuasaan pemerintah. Sistem partai tunggal dalam sistem politik hanya memberi ruang bagi satu partai politik untuk menjadi lembaga artikulasi kepentingan politik warga negara. Sistem partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika, yaitu Ghana di masa Kwame Nkrumah, Guinea, dan Mali. Selain itu juga di Eropa Timur dan Republik Rakyat Tiongkok. Kecenderungan negara-negara yang menggunakan sistem partai tunggal adalah karena di negara-negara baru, pemimpin sering berhadapan dengan masalah integrasi berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda. Apabila keanekaragaman sosial dan budaya ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan. Kelemahan sistem partai tunggal. Yang pertama, sistem partai tunggal tidak akan pernah menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga, tidak adanya sistem kontrol sosial. Yang keempat, sistem partai tunggal tidak mengakui doktrin-doktrin politik demokrasi yang berlaku di negara-negara liberal ataupun negara demokrasi lainnya. Yang kelima, sistem partai tunggal tidak mengakui adanya konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratik, struktur organisasi negara, perubahan terhadap konstitusi negara, dan hak asasi manusia. Yang keenam, sistem partai tunggal tidak mengakui adanya kebebasan pers. Yang ketujuh, rakyat tidak mempunyai pilihan lain dalam mengemukakan pendapat dan hak-haknya. Sistem dui partai. Sistem dui partai atau dua partai merupakan adanya dua partai dalam sebuah negara atau pemerintahan, atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Partai-partai ini terbagi ke dalam partai yang berkuasa karena menang dalam pemilu dan partai oposisi karena kalah dalam pemilu. Negara-negara yang menganut sistem dui partai ini adalah Inggris dengan partai buruh dan partai konservatifnya, Amerika dengan partai Republik dan partai Demokrat, Jepang, dan Kanada. Kelebihan sistem dui partai. Pertama, dalam sistem distrik suara pemilu yang dihasilkan selalu suara mayoritas. Kedua, terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Ketiga, pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal. Keempat, program-program pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima, adanya keterikatan pada konstitusi negara. Sistem multipartai. Sistem multipartai adalah adanya partai-partai politik yang lebih dari dua partai dalam sebuah negara atau pemerintahan. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dan sebagainya.
Pada sistem multipartai, sistem kabinet yang diterapkan umumnya berupa sistem kabinet parlementer. Parlemen cenderung memiliki posisi lebih kuat dibanding lembaga eksekutif karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Oleh karena itu, sistem multipartai cenderung melahirkan pemerintahan yang tidak stabil. Kelebihan dan kelemahan sistem multipartai. Kelebihannya yang pertama, setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik. Yang kedua, kontrol sosial lebih banyak terjadi dilakukan oleh partai-partai politik. Yang ketiga, sistem ini memberikan alternatif banyak pilihan pada warga negara. Sedangkan kelemahan yang ada pada sistem multipartai yaitu yang pertama, pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil. Yang kedua, program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif. Yang ketiga, ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau filsafat hidup suatu bangsa. Yang keempat, sistem ini mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara. Dan yang kelima, sistem ini belum pernah melahirkan negara yang superpower. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Akhirnya, muncullah gagasan pembentukan partai baru ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik yang baru. Berikut adalah partai-partai yang muncul melalui maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945.